Ajari Duma murid sampai hulu tu huang bentuk pulau ita lawa ai mamalat. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada saat malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan atau pemberitaan firman Tuhan sebagai dasar untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan melewati tayangan ini, kami akan menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam rangka menguatkan dan meneguhkan Bapak Ibu. Di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan sekarang firman Tuhan yang akan menjadi landasan untuk pemberitaan firman pada saat malam hari ini, yaitu sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 hingga pada ayat yang ke-18 dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk dapat bersama-sama, yaitu merendahkan diri kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat hari ini hamba-Mu menjumpai jemaat milik kepunyaan-Mu, melewati pemberitaan firman pada hari ini untuk menguatkan, meneguhkan mereka, membimbing mereka di masa-masa pandemi ini, hingga mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu menyampaikan akan firman-Mu, itu terdapat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 hingga pada ayat yang ke-18. Bimbing hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi dasar ke pemberitaan firman pada hari ini, itu terdapat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 hingga pada ayat yang ke-18. Nah, sebelumnya saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan salam, selamat
malam. Selamat berjumpa pada saat malam hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-18, ini merupakan sesuatu surat penggembalaan yang disampaikan oleh Paulus itu kepada jemaat di Filipi. Nah, adapun tujuan daripada surat ini, yang pertama disampaikan kepada orang-orang kudus yang ada di Filipi, dan yang kedua yaitu kepada para penetua diakon yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam hal ini dia melihat bahwa orang-orang Filipi itu adalah orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Dan orang-orang Filipi ini orang-orang yang baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, oleh karena itu ketika Paulus bersama-sama dengan orang-orang Filipi, ia melihat betapa kesungguhan dari orang-orang Filipi itu sendiri, bagaimana mereka hidup dalam ketaatan, bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, di mana mereka hidup dalam pengandalan akan Tuhan. Tetapi setelah dia meninggalkan Filipi, ia merasa memiliki satu tanggung jawab besar untuk tetap mempertahankan itu iman dan pengharapan orang-orang Filipi, agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap teguh, agar mereka tetap berpengharapan. Namun keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah mereka terima dalam Yesus Kristus, Paulus menegaskan pada ayat yang ke-12 ini, pada bagian B dia mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih-lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus dalam hal ini mau mengatakan bahwa orang-orang di Filipi diharapkan, atau orang-orang kudus yang ada di Filipi diharapkan agar mereka tidak berpangku tangan ketika mereka sudah menerima keselamatan itu, agar mereka tetap mengerjakan keselamatan itu, agar mereka tetap melanjutkan keselamatan itu, agar mereka tetap menyaksikan akan keselamatan itu, sehingga dengan demikian hidup mereka menjadi lebih bermakna. Jadi keselamatan itu tidak hanya dinikmati mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka mengimplementasikannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat pada masa itu, sehingga mereka dapat menjadi kesaksian yang hidup, sehingga mereka dapat menjadi yaitu lilin-lilin yang menerangi tengah-tengah kegelapan. Dan Paulus mengatakan bahwa hendaklah engkau tidak bercacat celah di tengah-tengah angkatan yang sesat ini. Artinya kondisi di mana mereka ada saat itu, orang kudus yang ada di Filipi pada saat itu, yaitu berada pada suasana yang memang memungkinkan mereka akan terjerumus, memungkinkan mereka untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Paulus menegaskan kepada mereka agar umat Allah yang ada di Filipi itu untuk terus mengerjakan keselamatannya, tidak bangga dengan keselamatan yang sudah mereka miliki, tetapi mereka bagaimana yaitu keselamatan yang ada itu membuat mereka menjadi semakin bersemangat lagi untuk mengerjakannya sebagai ungkapan syukur, sebagai terima kasih itu kepada Allah atas segala pekerjaan Allah. Dalam hal ini juga Paulus mengingatkan, mengajak umat Tuhan yang ada di Filipi, agar umat Tuhan yang ada di Filipi itu tetap mengerjakan keselamatan ini, terus tidak akan yaitu berpangku tangan,
tetapi terus menerus melakukannya dengan baik. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan selanjutnya Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Ini sangat penting dalam melakukan pekerjaan, pelayanan. Jangan lakukan dengan bersungguh-sungguh, karena dengan bersungguh-sungguh membuat kita terbeban. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tidak ikhlas. Artinya Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengerjakan segala sesuatu kehendak Allah, itu lakukanlah dengan ikhlas. Karena dengan keikhlasan itulah yang melahirkan satu ketekunan, satu ketaatan, satu pengharapan yang kuat, dan terlebih-lebih sukacita untuk menyampaikan akan kebenaran kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa dikatakan harus tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah? Ya, tidak bersungut dan tidak berbantah-bantah. Kalau berbantah-bantah Bapak Ibu, itu akan menimbulkan satu polemik dan kehidupan orang-orang kudus tidak akan menjadi berkat. Kenapa dikatakan demikian? Ayat yang ke-15 mengatakan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Itu ayat yang ke-15. Jadi orang-orang percaya jangan sampai menjadi aib di tengah-tengah dunia ini. Apa relevansinya untuk kita saat ini? Untuk kita, untuk jemaat sekalian hari ini, untuk saya dan untuk saudara sekalian. Yang pertama, ketika saya dan saudara sudah terima keselamatan, jangan berpakuk tangan. Ketika saya dan saudara sudah terima keselamatan, jangan tinggal diam. Ketika saya dan saudara sudah terima keselamatan dari Allah dengan gratis, kerjakan keselamatan itu dengan sukacita. Kalau ketika saya dan saudara melakukan pekerjaan itu, melakukan pekerjaan tentang keselamatan itu, memberitakan tentang keselamatan itu, janganlah bersungut-sungut. Karena orang-orang yang bersungut-sungut, ia tidak mengerjakan dengan tulus hati. Dan janganlah lakukan sifat-sifat kebiasaan duniawi yang berbantah-bantah. Karena berbantah-bantah menjadi beban dan tidak akan menyelesaikan masalah, dan orang percaya tidak menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hadirlah di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi lilin, penuntun banyak orang kepada jalan Tuhan. Sehingga kehadiran saudara sekalian, saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Dan kita menjadi lilin-lilin yang hidup, penerang di mana kita ada, menuntun banyak orang kepada jalan Tuhan, membawa setiap orang kepada jalan keselamatan. Buatlah kita tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Malam hari ini kami sudah mendengar sabda firman. Biarlah sabda firman-Mu ini menjadi penuntun bagi jemaat milik kepunyaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa, biarlah jemaat milik kepunyaan Tuhan dikuatkan dan diteguhkan, dan memiliki kesetiaan untuk melakukan pekerjaan pelayanan, untuk yaitu menyampaikan tentang berita keselamatan dengan sungguh-sungguh hati. Sehingga dengan demikian, ketika kesungguhan itu ada, maka dihilangkan rasa bersungut-sungut, sifat berbantah-bantah, enyah daripada umat milik kepunyaan Tuhan, tetapi dapat melakukan setiap pekerjaan dengan sesungguh hati dalam ketekunan dan ketaatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami berdoa menyerahkan jemaat milik kepunyaan Tuhan. Dia berkatilah jemaat-Mu dalam menghadapi berbagai masalah, pergumulan saat-saat kekinian. Terlebih-lebih masalah yaitu pandemi COVID-19 ini. Bentengi umat-Mu Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Berkati mereka siang malam, pagi sore,
adalah saat mereka duduk, saat mereka berdiri, saat mereka berbaring, saat mereka berjalan, tangan Tuhan senantiasa menopang, memberikan kekuatan, perlindungan kepada mereka. Bagi mereka saat ini Tuhan yang akan menikmati malam, istirahat malam, kami berdoa bila tangan Tuhan menjaga, menolong, melindungi mereka, memagari, menentu bungkus mereka, agar mereka dapat menikmati malam ini dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyadari bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan, beritakan tidaklah sempurna, tetapi hamba-Mu percaya Allah Roh Kudus yang mampu untuk menjelaskan setiap perkara-perkara ini, setiap maksud Tuhan, setiap isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu, sehingga Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan mereka, memimpin mereka kepada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menikmati malam ini dengan baik di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.